Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Linda Dwi Noviani dari Universitas Pajajaran, Program Studi Sastra Arab 2021. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mata kuliah IMLA yang bermateri tentang penulisan huruf hamzah di tengah dan di akhir kata. Baik, langsung saja yuk kita bahas satu-satu. Yang kita bahas pertama yaitu adalah penulisan hamzah di tengah kata. Penulisan hamzah di tengah kata berada di 4 tempat, yaitu yang pertama hamzah di atas nabroh, yang kedua hamzah di atas wawu, yang ketiga hamzah di atas alif, dan yang keempat hamzah yang ditulis mufrad. Nah, ada beberapa kaidah penulisan hamzah yang di tengah kalimat yang ditulis di atas nabroh. Yang pertama, apabila hamzah berharokat kasroh dan huruf sebelum hamzah itu huruf yang berharokat. Contohnya, ba'isa. Yang kedua, apabila hamzah berharokat kasroh dan huruf sebelum hamzah itu bersukun. Contohnya, dau'iyah. Yang ketiga, apabila hamzah berharokat sukun dan huruf sebelum hamzah itu adalah huruf yang berharokat kasroh. Contohnya, i'tamanna. Yang terakhir, apabila hamzah berharokat fathah atau dhammah dan huruf sebelum hamzah itu berharokat kasroh. Contohnya, nasyi'una. Kemudian penulisan hamzah di tengah kata yang di atas wawu. Yang pertama, apabila hamzah berharokat dhammah yang sebelum huruf hamzah itu adalah huruf mati. Namun hurufnya itu selain wawu dan ya, dan tidak ada mat sesudahnya. Contohnya, usun. Yang kedua, apabila hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelum hamzah itu berharokat fathah yang tidak menengah di antara dua wawu. Contohnya, yamla'uhu. Dan yang ketiga, apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelum hamzah itu berharokat dhammah, yang huruf tersebut itu bukan wawu bertasydid. Contohnya, fu'adu. Yang berikutnya adalah penulisan hamzah di tengah kata yang berada di atas alif. Kaidah yang pertama yaitu apabila hamzah berharokat sukun atau fathah dan huruf sebelum hamzah itu berharokat fathah. Contohnya, ya'muru, sa'ala. Kaidah yang kedua, apabila hamzah berharokat fathah dan huruf sebelum hamzah itu adalah huruf shahih yang mati. Contohnya, yus'alu. Nah, yang terakhir, penulisan hamzah di tengah kata yang ditulis mufrad. Yaitu yang pertama, apabila hamzah berharokat fathah dan sebelum hamzah itu adalah huruf alif. Contohnya, sya'a. Yang kedua, apabila hamzah berharokat fathah atau dhammah dan huruf sebelum hamzah itu adalah wawu sukun. Contohnya, muru'atun. Yang ketiga, apabila hamzah berharokat fathah yang sebelumnya adalah huruf shahih yang mati dan sesudah hamzah itu ada alif tanwin atau tasniyah. Contohnya, juz'ani. Yang keempat, apabila hamzah berharokat dhammah dan huruf sebelumnya ada huruf wawu dalam wazan fu'ulun dan maf'ulun. Contohnya, wa'ulun, mar'usun. Baik, setelah kita membahas penulisan hamzah di tengah kata, sekarang kita bahas penulisan hamzah di akhir kata. Sama dengan halnya hamzah di tengah kata, hamzah yang ditulis di akhir kata juga ada 4 penempatan. Yang pertama, hamzah di akhir kata yang berada di atas nabroh, yaitu kaidahnya jika hamzah didahului huruf yang berharokat kasroh. Contohnya, syati'a. Kemudian yang kedua, penulisan hamzah di akhir kata yang berada di atas wawu. Kaidahnya adalah jika hamzah didahului huruf yang berharokat dhammah. Contohnya, takafu. Dan yang ketiga, hamzah di akhir kata yang ditulis mufrad, yaitu apabila hamzah didahului oleh huruf berharokat sukun. Contohnya, bato'a. Dan yang terakhir, penulisan hamzah di akhir kata yang berada di atas alif, yaitu apabila hamzah didahului huruf yang berharokat fathah. Contohnya, bada'a.
Baik, sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai penulisan hamzah di tengah dan di akhir kata. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih ada yang belum tepat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.